Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Syafi'i sebagai host dalam acara Canting, Bincang Santai Tapi Penting, edisi ke-7 dengan tema Hoax dan Pemilu. Namun sebelum masuk ke tema diskusi kita pada hari ini, saya ingatkan terlebih dahulu kepada sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube kami Bawaslu Kabupaten Pekalongan, atau bisa juga ikuti di Instagram serta Facebook dan Twitter kami Bawaslu Kap Pekalongan. Sahabat Bawaslu, penyebaran hoax di masa pemilu sering menghiasi lini masa kita. Pada ujungnya iklim kondusivitas serta ketentraman dan ketertiban masyarakat akan dipertaruhkan demi kepentingan sesaat. Selain itu, berita bohong yang disebarluaskan akan membingungkan dan mengacaukan pikiran yang selama ini diyakini oleh masyarakat. Jalan untuk menyaring berbagai berita bohong ini adalah hanya kecerdasan untuk menyaring informasi, kejelian, sikap cermat, dan kehati-hatian dalam menyeleksi setiap informasi yang masuk. Bisakah proses demokrasi pada pemilu serentak tahun 2024 nanti bebas dari berita bohong? Lantas apa berita hoax dan pemilu itu sendiri? Untuk membahas tema kita pada hari ini, saya sudah bersama dengan Kortif Hukum Humas dan Datin, Bapak Wahyudi Sutrisno SHMH, yang akan memandu acara diskusi kita pada sore hari ini. Selamat sore Pak Wahyudi. Selamat sore Mas Syafi'i. Sehat Pak Wahyudi? Sehat, alhamdulillah. Baik, dan saya juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Bapak M. Rofiuddin, selaku Kortif Humas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Selamat sore Pak Rofi. Selamat sore Mas Syafi'i dan Mas Wahyudi. Dengarkan saya dengan jelas Pak ya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Dan sudah bergabung dengan kita juga Ibu Renjani selaku Ketua Bidang Internasional dan Hubungan Antar Lembaga Aliansi Jurnalis Independen sekaligus Direktur Nusdu Media Lab yang saat ini tinggal di Belgia. Selamat sore Ibu Renjani. Selamat sore, terima kasih atas undangannya. Baik, Bu Renjani bisa mendengarkan suara saya dengan jelas, Bu? Iya. Ya. Di Belgia ini waktunya sore atau pagi, Bu? Ini kebetulan pukul 11 siang. Oh, malah ya. Siang. Oh iya, baik. Baik, karena saya di sini sudah bersama dengan moderator yang akan memandu acara ini. Untuk itu waktu sepenuhnya langsung saya berikan kepada Bapak Wahyudi Sutrisno untuk memandu acara ini. Ya, terima kasih Mas Syafi'i. Selamat sore Pak Rofi, Mbak Renjani. Kita berjumpa di acara Canting Bincang Santai Tapi Penting. Hari ini kita mengangkat tema tentang hoax dan pemilu, studi komparasi antara Indonesia dengan Belgia, ya, dengan Eropa maksudnya. Jadi kenapa kita tertarik ya untuk belajar tentang melawan hoax di Eropa ini, karena di Eropa ternyata terutama di negara-negara Skandinavia itu merupakan negara-negara dengan literasi anti hoax yang paling baik di dunia mungkin ya. Jadi salah satu negara paling baik dalam menangani hoax adalah Finlandia. Saya lihat itu di hasil penelitian 2018 kalau nggak salah itu Belgia nomor 7 kalau nggak salah. Jadi masih 10 besar terbaik di Eropa untuk penanganan hoaxnya.
Jadi kita perlu belajar banyak tentang bagaimana negara-negara Eropa mengatasi hoax, ya, mengatasi isu-isu hoax. Sebagaimana kita tahu bahwa ternyata hoax itu menjadi salah satu isu utama ketika kita menyelenggarakan pemilu. Ya, kita biasanya ikut memetakan pelanggaran-pelanggaran itu, hoax pasti tidak bisa kita lepaskan dari salah satu potensi pelanggaran yang akan muncul dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Di Indonesia sendiri fenomena hoax ini kalau kita lihat baik secara kualitas maupun kuantitas mungkin meningkat dibanding dengan 2014 maupun 2019. Secara kualitas artinya kalau dulu mungkin hoax itu hanya sebatas saling menyebar kebohongan antara kandidat, ya. Di 2019 ini sudah mulai bagaimana penyelenggara itu juga menjadi sasaran dari hoax itu sendiri. Bagaimana penyelenggara juga diserang menjadi bagian dari serangan hoax. Ya, sebagaimana kita tahu kemarin KPU ya diserang dengan isu server gitu, server yang katanya server itu sudah dibuat untuk memenangkan calon tertentu. Itu hoax itu sudah dibuat sedemikian rupa hingga menyerang penyelenggara. Hal ini sebenarnya bukan merupakan suatu fenomena yang baru ya, karena kalau kita lihat di perhelatan pemilu di negara-negara lain, bahkan di negara maju seperti Amerika, pemilu 2016 penyelenggara pemilunya juga diserang mengenai ada kecurangan dalam penyelenggaraannya. Diserang sedemikian rupa oleh pihak Donald Trump waktu itu. Dan ini kayaknya jadi tren juga kalau kita melihat misalnya di Brasil ya pada tahun 2018 ketika calon presiden Jair Bolsonaro waktu itu membuat video yang mengatakan bahwa ketika nanti pemilih ingin memilih selain Bolsonaro maka tidak bisa masuk. Artinya pemilih dipaksa sedemikian rupa untuk memilih calon lawannya. Itu juga hoax yang disebarkan sedemikian rupa oleh Bolsonaro waktu itu tahun 2018. Dan 2019 kita juga melihat fenomena yang mirip-mirip dengan itu, yaitu bagaimana penyelenggara ternyata juga menjadi salah satu sasaran dari hoax. Ya. Bahkan di Amerika saya melihat kemarin ada sebuah cerita yang saya baca itu ketika pemilihan umum 2016 itu Hillary Clinton waktu itu diserang katanya terlibat dalam jaringan perdagangan anak, ya, jaringan perdagangan anak, dan dia menahan anak-anak di lantai bawah ya, di ruang bawah tanah, dan mereka dijadikan budak seks di sebuah restoran pizza yang cukup terkenal di Amerika, Pizzeria kalau namanya. Akibatnya apa? Hoax ini menyebar sedemikian rupa hingga ada orang yang datang bawa senjata ingin membongkar itu, membongkar bangunan bawah tanah itu, dan ingin membebaskan anak-anak yang katanya ditahan di bawahnya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata restoran tersebut, pizzeria tersebut ternyata tidak punya lantai bawah tanah. Dia tidak ada itu bawah tanah. Jadi hoax itu ternyata sudah sedemikian ekstrim berpengaruh terhadap sikap maupun perilaku masyarakat. Makanya dalam episode kali ini nanti kita akan membahas mengenai hoax, karena hoax ini menjadi salah satu isu utama yang selalu kita hadapi dalam pelaksanaan pemilu. Untuk kesempatan pertama, waktu kita berikan kepada Pak Rofi mungkin ya, untuk menyampaikan fenomena hoax yang ada di negara kita, di Indonesia, dan nanti akan disertai juga mungkin langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bawaslu dalam melakukan pencegahan maupun bagaimana menangani hoax-hoax yang ada terkait dengan pelaksanaan pemilu. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Rofi. Ya, terima kasih Mas Syafi'i dan juga Mas Yudi, Mbak Renjani yang saya hormati, kawan lama yang sudah sekian tahun tidak bertemu, dan kita alhamdulillah bisa bertemu di Canting ini, bincang santai tapi penting yang diselenggarakan oleh Bawaslu Pekalongan ini.
Nah, tentu tadi Mas Yudi sudah memberikan prolog yang cukup bagus ya terkait soal pemilu dan juga hoax gitu. Dan memang kita semua kan juga merasakan bagaimana perkembangan pemilu atau pilkada di Indonesia yang selalu diliputi penyebaran hoax begitu. Nah, rasa-rasanya memang dari tahun ke tahun hoax dalam pemilu ataupun pilkada ini selalu ada, ya, selalu ada. Dan bahkan kecenderungannya kan mengalami kenaikan yang cukup signifikan begitu. Meskipun pola-pola yang kemudian dilakukan, kemudian modus-modus, kemudian juga serangan terkait dengan hoax ini juga mengalami perkembangan dari pemilu ke pemilu ataupun dari pilkada ke pilkada begitu. Saya mencontohkan antara pemilu 2014 dengan 2019 ini hoax juga bertebangan ya, tapi dari sisi sasaran hoax ini juga saya kira juga berbeda seperti yang disampaikan oleh Mas Budi tadi begitu ya. Kalau pemilu 2014 itu disebut-sebut sebagai pemilu yang mana hoax itu menyerang kepada kontestan atau peserta pemilu, terutama dalam ini adalah yang paling banyak adalah calon presiden ataupun wakil presiden begitu. Nah, di pemilu 2019 hoax itu juga menyerang kepada penyelenggara pemilu, bahkan kepada pihak-pihak yang memang tidak termasuk sebagai peserta pemilu begitu. Nah, saya kira ini menjadi evaluasi kita secara bersama-sama. Dan juga hoax ini kan juga sebelumnya di Pilkada DKI Jakarta itu juga menyebar cukup masif ya. Bahkan saat itu kan sebenarnya hoax ini tidak hanya menyangkut soal berita bohong, tapi kadang-kadang juga sudah menyasar pada soal isu-isu yang sangat sensitif, yaitu isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan begitu. Nah, dari situ kemudian kita menjadi tahu bagaimana pola-pola hoax yang dimainkan dan juga modus-modusnya begitu. Nah, di Pilkada 2020 saya kira juga Pekalongan ini termasuk daerah yang melakukan pilkada di antara 21 kabupaten kita di Jawa Tengah, di antara 270 daerah di Indonesia yang juga menggelar pilkada begitu. Nah, dari sisi kecenderungan memang kalau pilkada ini kan sifatnya lokal. Kalau kemudian kita bandingkan dengan pemilu, tentu lebih banyak pemilu ya. Kan ada data dari Mabes Polri yang menyebut bahwa selama pemilu 2019 itu ada sekitar 1000-an hoax yang tersebar begitu. Dari jumlah itu mungkin yang sangat masih begitu ya terkait dengan surat suara dalam kontainer yang sudah tercoblos, kemudian juga kotak suara dari kardus, kemudian juga terkait dengan hal-hal lain yang menyangkut salah satu peserta pemilu begitu. Nah, untuk pilkada ini mungkin hanya di Indonesia mungkin hanya ada sekitar 40-an kasus hoax yang terjadi gitu. Dan salah satunya itu yang banyak juga di Jawa Tengah. Dan kalau kemudian kita potret sesuai data oleh Mafindo, itu Surakarta itu menjadi salah satu daerah yang hoax-nya itu sangat besar sekali begitu. Nah, ini mungkin karena di pemilihan wali kota Surakarta ini kan salah satu pesertanya kan anak presiden gitu ya. Sehingga di sana di Surakarta ini di Pilkada 2020 ini juga banyak hoax-nya begitu. Nah, cuma mungkin dari sisi penyebarannya mungkin tidak ada yang begitu masif dan mungkin ya tidak sampai pada mempengaruhi preferensi daripada para pemilih begitu. Tapi kalau pemilu 2019, saya kira data dari Poltreking Indonesia menunjukkan bahwa
sekitar 60%, 60,3% pemilih itu telah menerima hoax di dalam pemilu 2019 begitu. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan pertanyaan Mas Rudi tadi terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu? Para pemeriksa canting yang saya hormati, bahwa Bawaslu tentu bekerja sesuai dengan aturan hukum yang ada. Untuk pemilu itu mengacu pada Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Untuk pilkada itu mengacu pada Undang-Undang Pilkada ya, 10 2016 yang telah dirubah melalui Perpu 1 2020 begitu. Dua payung hukum inilah yang kemudian digunakan oleh Bawaslu di dalam menegakkan hukum yang ada begitu. Nah, tapi memang kita harus memahami bahwa ada kasus hoax yang itu terjadi di pemilu, terjadi di masa tahapan pemilu, materinya juga terkait dengan pemilu, tapi bisa jadi Bawaslu itu tidak bisa masuk untuk menanganinya dari sisi pidana pemilunya. Saya ingin contohkan misalnya kasus 7 juta surat suara kontainer. Proses hukumnya kan itu melalui pidana cyber di Mabes Polri ya. Nah, kenapa Bawaslu nggak menangani? Nah, karena kalau kemudian kita periksa di Undang-Undang 7 tahun 2017 menyatakan bahwa orang yang menyebarkan berita bohong atau kampanye hitam dan lain sebagainya itu hanya bisa kita terapkan kepada pihak-pihak tertentu yang disebutkan di dalam undang-undang itu. Siapa mereka? Yaitu satu pelaksana kampanye, tim kampanye, kemudian juga peserta kampanye, dan juga tim kampanye itu tadi yang memang dari sisi administratif harus terdaftar di KPU. Nah, kita lihat bahwa orang yang kemudian ditangkap oleh polisi dan menyebarkan hoax 7 juta surat suara itu bukanlah tim pelaksana kampanye ataupun peserta pemilu begitu. Maka dari sisi itu Bawaslu tidak bisa menangani dari sisi proses hukumnya begitu. Nah, ini yang saya kira juga Bawaslu sangat terbatas, tapi jangan khawatir bahwa Bawaslu juga sudah ada kerjasama dengan Mabes Polri untuk memproses hukum kepada pihak-pihak tertentu yang melakukan penyebaran kabar bohong begitu. Nah, dari sisi medium yang digunakan, ya, kalau di kita saat ini kan penyebaran hoax terbanyak itu kan melalui internet ya, terutama di media sosial. Di Jawa Tengah sendiri juga terjadi ya, ada salah satu caleg yang kemudian diproses hukum karena menyebarkan berita hoax terkait soal agama atau latar belakang organisasi salah satu peserta pemilu, dan itu terjadi ya di Wonogiri dan sudah diproses hukum begitu. Tapi soal hoax ini kan soal informasi bohong dan mediumnya itu kan bisa tersebar di mana saja begitu ya. Dan kadang-kadang hoax ini akan sangat bahaya kalau misalnya sudah menyangkut soal isu SARA. Dan di pemilu 2019 kan di Pekalongan itu pernah terjadi ya. Tapi mediumnya tidak menggunakan internet, media sosial, tapi menggunakan medium hard copy secara langsung yang itu ditempelkan di pohon-pohon. Saat itu saya masih ingat bahwa ada oknum yang menempeli kertas berisi soal jangan pilih caleg non-muslim. Dan di situ ada daftar nama-nama caleg dan juga partai politiknya begitu. Nah, Bawaslu Pekalongan kemudian langsung meredam situasi itu dengan cara berkoordinasi dengan kepolisian, kemudian mengumpulkan ormas-ormas yang dicantumkan di selebaran itu, gitu ya. Dan ternyata ormas-ormas yang dicantumkan di selebaran itu menyatakan tidak tahu menahu soal adanya penyebaran tersebut. Pada saat yang sama
sebenarnya polisi juga melakukan pemburuan terhadap pelakunya, tapi sampai saat ini kayaknya belum ketemu begitu. Tapi saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bawaslu Pekalongan, di mana mereka juga meredam itu segera dengan cepat begitu. Karena kalau nggak cepat bisa jadi itu akan tersebar ke banyak orang dan bisa menimbulkan konflik isu sara begitu. Nah, dari sisi pidana ada kendala seperti itu, tapi dari sisi administrasi Bawaslu itu juga melakukan kerjasama dengan media platform ya, Facebook, Twitter, kemudian juga Instagram, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya, dan juga kerjasama itu juga dengan Kominfo ya, dan kalau misalnya ada konten-konten tertentu yang itu mengandung unsur hoax, Bawaslu langsung bisa melaporkan itu ke media platform atau kepada Kominfo begitu. Tapi salah satu kritikannya adalah kadang-kadang media platform ini tidak begitu bergerak cepat untuk segera men-take down konten yang ada di media sosial itu. Ini salah satu kendala yang dialami, dan mungkin ya perusahaan media platform kan juga harus memverifikasi satu persatu laporan yang ada begitu. Nah, tapi salah satu kritikan dari kami ya media platform tidak terlalu cepat untuk segera men-take down isu-isu terkait dengan hoax yang ada begitu. Nah, pada saat yang sama kami dari Bawaslu juga menyediakan kanal-kanal yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan jika mengetahui adanya hoax tersebar. Itu melalui aplikasi GoWaslu, bisa di-download di Play Store oleh publik, dan juga ada di nomor handphone WA yang itu 24 jam penuh terbuka kepada publik untuk melaporkan jika mengetahui adanya hoax di nomor 0811 14 14 14 14. Itu nomor milik Bawaslu RI yang bisa digunakan oleh masyarakat melaporkan adanya hoax begitu. Nah, di luar itu ke depan saya kira Mas Yudi dan juga Mbak Rizani, literasi media kepada masyarakat saya kira penting untuk kemudian terus dilakukan, karena kan sebenarnya hoax ini kan sudah ada sejak dulu, mungkin sejak sebelum kita semua yang ada di sini lahir itu hoax sudah ada. Bahkan dulu waktu masih kecil itu juga ingat, saya masih sekolah SD itu juga pernah menerima hoax, dan saya baru tahu bahwa itu adalah hoax hari ini gitu. Apa saat itu hoaxnya? Saya itu menerima selebaran yang isinya adalah kira-kira Anda harus memperbanyak selebaran ini sesuai dengan perintah penjaga makam Nabi Muhammad di Mekah begitu. Kalau Anda tidak menggandakan selebaran ini, Anda akan pokoknya celakalah begitu. Nah, di SD itu saya baru sadar, dan saat itu saya juga sebenarnya setengah percaya juga begitu. Cuma kan di desa saya itu kan mesin fotokopi masih menjadi barang langka, sehingga mesin fotokopi itu hanya ada di tingkat kecamatan kan, di desa saya nggak ada, sehingga saya tidak melakukan itu, meskipun saat itu juga saya merasa takut begitu. Tapi ternyata alhamdulillah sampai hari ini juga tidak ada celaka-celaka yang sesuai dengan prediksi dari selebaran itu begitu. Artinya apa? Saya SD itu sudah ada hoax, dan mungkin jauh sebelum itu, ratusan tahun sebelum itu juga mungkin ada hoax juga begitu. Nah, hari ini kita hidup di dunia media sosial di mana penyebaran informasi itu sangat cepat, hoax bisa dibuat oleh siapa saja dan melalui berbagai medium, terutama di media sosial, dan mungkin saja modus mereka juga banyak. Saya kira tidak hanya terkait dengan pertarungan soal kandidat presiden ataupun partai politik, tapi kita juga pernah membaca ya pemberitaan di mana hoax itu memang disebarkan untuk memperbanyak clickbait yang berujung pada soal datangnya iklan
ke pemilik situs tersebut. Nah, ini yang saya kira juga menurut saya modus soal hoax ini bisa jadi tidak hanya politik, tapi juga terkait dengan bisnis juga begitu. Itu saja mungkin Mbak Renjani dan juga Mas Wahyudi dan juga Mas Safi yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti kita semua harus mendengar dari Mbak Renjani, pengalaman beliau kan sudah malang melintang di dunia media dan juga di segala penjuru dunia begitu. Mbak Renjani ini tahun 2000-an itu sudah menjadi jurnalis sampai hari ini konsisten. Saya aja nggak begitu betah, ya akhirnya kemudian hari ini saya di Bawaslu. Tapi dunia media saya kira juga mengasihkan. Itu saja mungkin Mas Yudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya Pak Rofi, cukup bagus. Jadi memang terkait dengan hoax ini memang tidak semua hoax meskipun itu berkaitan dengan pemilu bisa ditangani langsung oleh Bawaslu karena memang subjek pelaku hoax itu juga menentukan apakah ini bisa ditangani oleh Bawaslu atau tidak. Seperti tadi sudah diberikan contoh mengenai 7 juta surat suara yang tercoblos itu Pak ya. Jadi ada kendala-kendala di sana terkait dengan bagaimana kita melakukan penegakan hukum terhadap penyebaran hoax terkait dengan pemilu yang tidak semuanya bisa ditangani oleh Bawaslu. Tetapi Bawaslu sudah melakukan antisipasi dengan melakukan kerjasama dengan Mabes Polri dan platform media sosial dan Kominfo untuk ikut terlibat dalam penanganan hoax ini. Meskipun ternyata penanganannya itu tidak membutuhkan waktu yang cepat, jadi masih cukup lama untuk bisa men-take down berita hoax itu. Dan ini kadang mungkin bukan saja lama di waktu, bisa jadi pemilunya sudah selesai Pak Rofi itu belum di take down itu kan. Jadi jadi paparan yang disampaikan oleh Pak Rofi, selanjutnya kepada Mbak Renjani bisa menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Mbak Renjani. Terima kasih Mas Yudi. Selamat siang, sore Mas Rofi, Mas Syafi'i. Iya, Pak Yudi, ini bentuknya nanti tanya jawab atau saya full paparan? Paparan nanti kita yang tanya jawab Bu Renjani. Oh ya, full paparan ya. Paparan terus kita yang tanya jawab dari kita aja. Iya, yang tadi sebenarnya sudah hampir sama ya. Kalau menurut saya untuk fenomena hoax antara di Indonesia, Eropa maupun berbagai negara, pintu masuk kasusnya sebenarnya hampir mirip antara yang sudah disampaikan Mas Yudi tadi dan Mas Rofi. Mungkin kalau untuk pemilu di Eropa, saya mungkin memberikan gambaran singkat pemilu di Belgia itu seperti apa. Jadi kalau di Belgia itu sebenarnya sistemnya agak rumit dan bertingkat. Kalau di Indonesia misalnya ada pemilihan pilkada wali kota, gubernur, presiden, kemudian legislatif. 4 ini jadi 1. Kalau di Belgia ada beberapa tingkatan, misalnya di sini itu level terkecil pemilihan dewan distrik, semacam DPRD tapi di tingkat katakanlah kecamatan untuk kota besar. Dan ada 1 kota besar yang punya dewan distrik di kota Antwerpen karena kotanya luas. Kemudian dewan kota, dewan provinsi, kemudian ada namanya parlemen komunitas atau wilayah. Karena kebetulan Belgia ini kan unik sekali dibandingkan negara Eropa lainnya. Kalau Eropa lainnya misalnya satu wilayah Spanyol, semua atau satu wilayah Prancis misalnya, semua negaranya berbahasa Prancis, warganya juga etnik, kalau etnik macam-macam ya. Maksudnya orang yang tinggal di sana semuanya berbahasa Prancis, jadi pembagiannya hanya negara, provinsi, kota. Kalau di Belgia, karena ada 3 wilayah dengan bahasa yang berbeda, jadi semacam parlemen kembar 3 di sini. Ada parlemen berbahasa Belanda, daerahnya Flemish, namanya Flemish Parlemen.
kemudian Wallonian Parlemen yang berbahasa Prancis, dan daerah yang berbahasa Jerman. Mereka punya perangkat yang sama, mereka punya juga wilayah provinsi dan kota. Kemudian ada parlemen federal bikameral dan parlemen Eropa. Ya, yang menarik di sini adalah kampanyenya itu dibuat pendek sekali Pak Rofi dan Pak Yudi. Jadi di sini kampanye maksimal hanya 1 bulan. 1 bulan dan hanya boleh mengandalkan dana dari negara. Jadi semua partai, karena di sini sistemnya multipartai, mereka hanya menggunakan dana dari apa yang sudah ditentukan oleh APBN dan APBD. Di luar itu tidak boleh. Dan karena relatif cepat pemilunya, jadi ini juga relatif mereduksi potensi-potensi penyebaran fake news dan hoax misalnya. Atau kalau boleh kita katakan misinformasi dan disinformasi. Sedang di Eropa sendiri fenomenanya seperti apa? Hampir semuanya mirip. Kalau Mas Yudi tadi menyinggung soal titik mula terpilihnya Trump ya sebagai salah satu bangkitnya populisme, kemudian menyebarnya hoax dan sebagainya, kemudian sampai fenomena post-truth. Memang sama juga sih sebenarnya di sini. Misalnya bagaimana saat setelah Trump terpilih, karena mau tidak mau kiblat hampir seluruh seluruh isu di dunia kiblatnya memang di Amerika. Jadi di Eropa pun juga mendapatkan pengaruh cukup signifikan. Misalnya saat Trump terpilih, populisme hampir di seluruh Eropa itu juga menguat. Kebetulan saya bersama Fakta Bari, salah satu media cek fakta khusus untuk cek fakta politik yang berbasis di Helsinki, Finlandia. Saya bekerja di sana selama musim panas 2 tahun yang lalu. Kita melakukan mapping populisme far right. Fakta Bari berkolaborasi dengan beberapa cek fakta di Eropa. Dan hasilnya memang fenomena populisme ini hampir di semua negara ada. Yang paling perlu diwaspadai adalah populisme far right, ekstrem kanan. Hampir di semuanya ada, hanya beberapa negara yang tidak ada. Dalam catatan kami hanya Irlandia misalnya, Islandia, Malta bahkan malah tidak ada populis, Luxembourg, dan sisanya hampir semuanya ada. Polandia termasuk punya partai far right atau kelompok far right yang paling banyak. Ini juga akhirnya mempengaruhi juga bagaimana pola kampanye, kemudian isu yang disebar di masyarakat. Kalau Pak Rofi tadi bilang hoax itu menimbulkan ketakutan, sama juga di sini. Misalnya kasus di Inggris misalnya. Kalau saya lebih mengidentifikasikan bukan hoax dan fake news, karena kalau hoax dan fake news itu ada orang atau kelompok yang membuat berita yang sebenarnya tidak ada, informasi yang tidak ada diada-adakan. Tetapi lebih ke misinformasi. Bisa dalam bentuk propaganda politisi far right, misalnya media-media clickbait, jadi media ikut bermain misalnya dengan menjadikan berita itu sebagai isu yang mengkompori publik, dengan misalnya lebih memberikan porsi wawancara pada politisi-politisi far right, alih-alih memberikan pembanding dengan politisi dari isu-isu atau narasumber-narasumber yang memberikan alternatif tengah misalnya. Itu yang akhirnya turut juga membuat publik akhirnya punya ketakutan secara psikologis. Misalnya dengan munculnya far right di Eropa, prinsip yang menguat adalah prinsip nativisme, di mana informasi atau kampanye yang disebar adalah ketakutan terhadap ancaman luar misalnya. Dan hubungannya memang lebih banyak ke ekonomi sih kalau kita bilang mungkin
Misalnya mereka takut kalau masyarakat lokal itu tidak akan dapat kerja karena dengan banyaknya imigran ataupun pencari suaka masuk, terutama setelah kejadian perang beberapa kali di Eropa, di Timur Tengah misalnya, banyak sekali gelombang imigran yang masuk baik dari Timur Tengah maupun dari Afrika ke Eropa. Ini menjadi salah satu isu yang dimainkan oleh kelompok far right. Hati-hati, banyak sekali imigran yang akan menguasai sektor-sektor ekonomi dalam negeri sehingga masyarakat lokal akan kehilangan pekerjaan misalnya. Nah, ini efektif sekali mengubah pola pikir yang tadinya mungkin misalnya di Belgia ini ada beberapa far right political party ya, yang tadinya sangat kecil, tapi karena isu-isu ini yang dibangkitkan dan kebetulan partai-partai ini memang yang paling concern mengusung soal isu-isu kesejahteraan publik, terutama mengutamakan karena prinsipnya tadi nativisme, jadi lebih mengutamakan masyarakat lokal dibandingkan orang asing misalnya. Orang asing tidak termasuk ekspat ya. Jadi akhirnya partai yang tadinya kecil menjadi cukup besar. Meskipun sebenarnya bagus juga, ada sisi yang bagus. Saya kebetulan karena kebetulan saya beberapa kali datang di acaranya Uni Eropa, Parlemen Uni Eropa. Jadi kadang saya juga ikut beberapa acara beberapa partai ya. Misalnya saya pernah diundang datang di acaranya partai, bukan partai tapi koalisi partai di Uni Eropa yang semuanya far right. Saya hadir di sana. Memang isu yang kadang-kadang ditampilkan agak kurang masuk akal, misalnya tentang penolakan terhadap climate change, bahwa climate change itu hanya tipu-tipu misalnya. Tidak ada bukti yang mengharuskan orang harus peduli dengan perubahan global. Jadi percuma saja misalnya negara-negara Eropa mengucurkan dana sangat besar untuk mencegah perubahan iklim, termasuk menanam kembali hutan-hutan di negara seperti Indonesia dan negara-negara yang punya tropical forest misalnya. Nah, ini disampaikan dengan kadang-kadang ada hal-hal yang tidak masuk akal karena saya juga kurang tahu ya, mungkin karena efek juga dari media clickbait seperti di Inggris misalnya, isu-isu anti climate change ini lebih bisa diterima dibandingkan isu-isu climate change, isu-isu anti climate change di Eropa bagian lain, terutama di Skandinavia misalnya. Far right politicians misalnya menjelaskan tentang kampanye anti climate change akan lebih sulit diterima di Eropa Utara dibandingkan di Inggris misalnya. Ya semacam itu, misalnya di beberapa negara caranya seperti apa? Tadi seperti yang saya sebutkan, sebagian besar misinformasi itu disebarkan sebagai dalam bentuk propaganda politisi. Misalnya mereka menggunakan sosial media melalui iklan-iklan atau melalui melalui platform konten yang orang itu tidak tahu kalau konten ini sebenarnya bukan media karena tidak ada verifikasi secara resmi. Misalnya kalau media itu jelas, ketika kita tahu siapa redaksinya, siapa penerbitnya, di situ jelas terpapar. Kalau konten-konten platform konten semacam ini kan sulit. 2-3 tahun yang lalu orang tidak akan aware, tidak akan tahu kalau ternyata ini bukan media, ternyata ini hanya platform konten semacam blog. Nah, ini yang dipakai sebagai alat-alat propaganda politisi, termasuk sosial media, Twitter, Facebook. Karena siapapun orang bisa mempublikasikan, misalnya saya punya blog, saya menulis di blog, kemudian tulisan saya whatever tentang hoax ataupun apapun, kemudian saya iklankan di Facebook, itu zaman dulu masih bisa. Kalau sekarang kan ada semacam komunitas yang mengecek itu ya,
ini boleh, ini enggak, harus ada transparansi. Kalau dulu enggak. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh para politisi. Kemudian karakter media ini ternyata juga mempengaruhi. Misalnya ada negara-negara yang membebaskan jurnalisnya sebebas-bebasnya menulis apapun tanpa misalnya ada aturan-aturan yang mengikat. Seperti di Inggris misalnya cenderung jauh lebih bebas dibandingkan, meskipun di sini kebebasan pers dijamin, tetapi ada hal-hal yang memang harus mengikat mereka. Kode etik, kode perilaku, apapun itu harus ada aturan. Sementara kriteria tadi, misalnya untuk tadi Pak Rofi, misalnya kalau ada tidak hanya misalnya apa itu namanya motif politik, tetapi motif ekonomi. Ya, ini salah satunya karena persaingan media juga sangat ketat, akhirnya isu-isu yang berbau clickbait ini menjadi hal yang dilakukan juga oleh media. Kemudian ada juga misalnya konten-konten menyesatkan yang diproduksi bukan dari Uni Eropa sendiri. Jadi kalau Pak Yudi tadi bilang Trump, banyak sekali isu-isu yang muncul, misalnya tentang isu yang berhubungan dengan hoax Hillary ataupun Trump. Siapa pembuatnya kadang-kadang bukan dari sana. Hampir sebagian besar isu yang disebar di Eropa pun, konten itu justru diproduksi oleh salah satu negara yang bukan negara anggota Uni Eropa. Misalnya mereka menyebutnya Russian troll, yang dikendalikan oleh semacam perusahaan-perusahaan atau perorangan-perorangan yang mencari keuntungan ekonomi dari tersebarnya berita ini. Kalau di Amerika dulu ada beberapa anak muda di Makedonia, mereka membuat semacam konten itu kalau ditelusuri ternyata sebenarnya itu benar-benar konten yang ditulis oleh media sungguhan, media mainstream, tapi mainstream yang mereka condong ke far right. Misalnya kalau di Amerika itu ada website-website satir atau website yang pro far right, misalnya seperti Breitbart News atau nationalreport.net misalnya. Nah, konten-konten ini sebenarnya fakta, tetapi misleading. Misleading ini kemudian dikembangkan oleh anak-anak muda di Makedonia yang mereka nggak ngerti apa-apa, mereka hanya tahunya, oh ini disebut berita website saya dikunjungi banyak orang dan menghasilkan banyak uang. Ini yang akhirnya memperparah kasus-kasus hoax di Eropa dan juga di Amerika. Pasca trauma mungkin terasa sekali di Eropa itu ketika kasus Brexit. Kalau di hampir semua negara Eropa sih sebenarnya nggak terlalu parah seperti di Amerika, cuman terasa sekali efeknya ketika kasus Brexit. Di Inggris itu hampir semuanya ikut terpukul, termasuk orang-orang di sini, karena dianggap keluarnya Inggris bukan karena rasional, tetapi karena isu-isu yang kuat sekali, isu-isu ketakutan akan membanjirnya imigran, kemudian akan membanjirnya terorisme di sana, sehingga itu yang menjadikan Inggris keluar, dan itu pukulan telak untuk Uni Eropa. Jadi gambarannya semacam itu Pak Yudi. Mungkin sambil jalan saja tentang hal-hal lain. Ya, terima kasih Mbak Anjani paparannya tentang kondisi di Eropa terkait dengan hoax. Ya, jadi memang tadi disampaikan hoax ini mungkin bisa diminimalisir terkait dengan pemilu dengan adanya pembatasan masa kampanye kalau di Eropa, ya, sehingga hoax bisa diminimalisir dari awal. Karena kalau terlalu lama mungkin makin banyak hoax yang beredar. Terus ada fenomena-fenomena juga kenapa hoax itu bisa menjadi masif, terutama terkait dengan
fenomena populisme tadi disampaikan ya, fenomena populisme, terus kebangkitan partai-partai kanan ya, kebangkitan partai-partai kanan, propaganda politisi, dan mereka memanfaatkan media-media yang tidak terverifikasi. Dan ini memang sebenarnya fenomena umum ya, memanfaatkan media-media tidak terverifikasi. Kalau di sini istilahnya media abal-abal mungkin ya, itu menjadi sarana penyebaran hoax yang sangat masif. Dan kayaknya kalau lihat gejalanya hampir sama, Mbak Rinjani, bahwa medianya sama, media-media itu, media-media yang diberikan itu. Tapi kalau saya membaca ya, saya membaca misalnya di Jerman, kayaknya mungkin di sini belum ada ketentuan mengenai itu, yaitu bagaimana di sana kalau nggak salah sudah disusun aturan mengenai bagaimana platform media sosial juga harus bertanggung jawab terhadap hoax, karena mereka adalah salah satu yang menikmati ketika hoax itu ada. Ya, karena semakin banyak hoax itu, semakin banyak berita-berita kontroversi, maka traffic di medsos itu akan meningkat. Dan yang menikmati adalah media sosial. Ya, kalau tidak salah di Jerman itu ada aturan kalau 24 jam hoax itu tidak dihapus di medsos tersebut, maka konsekuensinya platform media sosialnya akan kena denda sampai kalau nggak salah 500.000 euro, cukup besar. Dan kayaknya saya pernah baca Facebook pernah kena itu. Dan ini yang bikin mungkin ya mereka cepat ya, ketika ada hoax dilaporkan mereka cepat untuk segera menghapus atau men-take down itu. Dan mungkin ini berkaitan tadi yang disampaikan Pak Rofi, kalau di tempat kita agak lemot itu ketika kita sudah, padahal yang melaporkan adalah lembaga penyelenggara negara yang resmi. Seharusnya agak berbeda mungkin ketika laporan itu disampaikan mungkin perorangan atau apa, mungkin verifikasinya jauh lebih lama, karena kita tahu bahwa di kita sendiri pasti sudah diverifikasi, tapi perlakuannya tetap sama itu. Jadi tidak ada bedanya gitu, lembaga negara maupun mungkin perorangan yang melaporkan tentang hoax-hoax dengan platform media sosial itu. Jadi mungkin ini yang cukup membedakan ya. Pertanyaan saya mungkin terkait dengan ini, bagaimana cara mencegah ya, cara mencegah hoax. Ini mungkin nanti bisa Pak Rofi dan Mbak Rinjani jawab, cara mencegah hoax dalam pemilu maupun sebenarnya hoax itu kan tidak hanya pemilu yang tadi disampaikan Pak Rofi, di semua sektor bisa ada hoax di sana. Saat ini yang paling ramai COVID itu. COVID hoaxnya banyak sekali ya, karena dia mengikuti tren sebenarnya, mengikuti isu hoax itu akan muncul. Bahkan tadi Pak Rofi cerita katanya sejak SD itu sudah ada hoax, ternyata itu selebaran itu. Saya dulu juga baca itu Pak Rofi. Anak-anak kecil pertama baca agak takut itu ya. Tapi saya mikir-mikir itu, ini kayaknya bisnisnya tukang fotokopi, saya mikirnya. Ya kan biar fotokopi semua orang-orang itu. Saya mikir waktu kecil ini kayaknya tukang fotokopi yang bikin ini gitu. Biar mungkin fotokopinya sepi dibikin kayak gitu. Karena yang paling diuntungkan tukang fotokopi waktu itu saya mikirnya. Tapi pertama baca agak takut juga itu, karena anak kecil baca kayak gitu kan pasti agak gimana. Tapi memang fenomena hoax ini memang bukan fenomena baru ya. Bahkan saya penasaran itu ketika Rasulullah ya, di Islam itu sendiri kan hoax mengenai Aisyah ya. Sayyidah Aisyah itu yang difitnah, sebarkan berita bohong bahwa beliau selingkuh itu dengan sahabat Nabi. Ya, di surat An-Nur ayat 11 itu saya sampai buka itu suratnya, kalau nggak salah mungkin fake news itu bisa berasal dari itu, dari surat dari bahasa Arab ifki, bahasa Arab berita bohong itu kan ifki, fake itu kayaknya berasal dari itu mungkin fake news. Kalau saya pikir, saya cari referensi kok belum ketemu, tapi kayaknya itu kayaknya akar kata dari kata fake itu kayaknya dari bahasa Arab if itu. Jadi di surat An-Nur itu ayat 11 itu kan asbabun nuzulnya kan fitnah itu, berita bohong itu. Jadi sejak dulu memang sudah ada ya berita bohong itu. Bahkan Rasulullah sendiri pernah jadi korban dari berita bohong itu. Ya, jadi itu pertanyaan pertama saya adalah bagaimana antisipasi yang dilakukan oleh Bawaslu dan apa yang dilakukan oleh negara-negara di Eropa ini untuk mengurangi hoax atau untuk meningkatkan literasi masyarakat agar mereka bisa menangkal hoax. Mungkin bisa Pak
Rofi sampaikan dulu. Nanti dilanjut dengan Mbak Runjani. Ya, terima kasih Mas Yuti. Ini pertanyaan yang gampang dijawab sebenarnya, tapi dari sisi tatarannya itu sangat sulit untuk kemudian dicapai keberhasilannya begitu. Karena pertanyaannya kan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran hoax begitu. Nah, dari sisi kalau kemudian kita lihat sejarah, apapun situasinya, seberapa banyak upaya yang dilakukan, hoax itu rasa-rasanya akan tetap ada terus. Sejauh manusia ini suka gosip, suka gibah, suka dengan hal-hal yang wow begitu, dan masih suka dengan hal-hal duniawi, rasa-rasanya hoax akan ada terus-menerus begitu. Mungkin yang bisa kita semua lakukan adalah bagaimana meminimalkan penyebaran hoax agar tidak berdampak kepada yang lebih luas begitu. Tapi saya sekali lagi memprediksi Mas Yudi bahwa hoax akan ada terus, termasuk nanti di pemilu 2024 maupun Pilkada 2024 begitu. Nah, dari sisi Bawaslu tentu yang bisa kami lakukan terus mendesak kepada media platform untuk tegas atau membuat sistem bagaimana agar penyebaran hoax itu tidak menjadi sesuatu yang tersebar luas. Ini penting, dan tadi juga Mas Yudi ataupun Mbak Rindani sudah cerita bagaimana masing-masing negara ini memiliki regulasi sendiri-sendiri terkait dengan menangkal penyebaran hoax. Di Jerman ada denda, saya kira juga di Malaysia itu juga ada denda begitu. Dan di Indonesia dulu sebenarnya wacana ini kan sudah ada, kayaknya melalui peraturan Menteri Kominfo itu juga sudah diterbitkan soal adanya denda kepada media platform terkait jika ada penyebaran hoax. Kan kita semua kan menyadari bahwa penikmat dalam tanda kutip bisnis media sosial yang paling banyak meraih keuntungan itu kan media platform. Pertanyaan lanjutnya adalah kalau kemudian media platform itu digunakan untuk menyebarkan hoax, siapa yang kemudian rugi? Kan masyarakat. Sementara perusahaannya itu untung besar, kira begitu. Maka pertanyaannya adalah di mana tanggung jawab media platform begitu. Nah, di kita memang di Indonesia ini sepertinya pemerintahan masih agak lemah di dalam membuat regulasi. Menurut saya bisa jadi regulasi itu harus setingkat undang-undang, tidak hanya peraturan Kominfo begitu. Dan kita tahu kan bahwa pajak untuk media platform ini kan aja kan baru diterapkan akhir-akhir tahun ini saja kan. Tidak, padahal Facebook itu sudah beroperasi sejak 2004 di Indonesia begitu. Jadi saya kira satu, untuk menangkal itu media platform harus diberi ketegasan begitu. Nah, yang kedua, tidak ada cara lain untuk kita semua terus-menerus melakukan literasi media kepada masyarakat, kepada publik. Ibarat kata, seberapa banyak pun hoax yang tersebar, kalau masyarakatnya cerdas, dia bisa memilah dan memilih informasi yang ada, kan hoax itu tidak ada pengaruhnya. Ini yang saya kira juga kemungkinan besar seperti terjadi di Pilkada 2020. Hoax itu di Solo banyak sekali. Pernah satu ketika saya di sebuah forum dengan kelompok masyarakat di Solo itu, saat itu saya mencatat di Solo itu sudah ada penyebaran hoax sekitar 5. Saya tanya kepada forum itu, pernahkah Anda semua ini mendengar dan melihat ya adanya hoax yang ada di Solo? Ternyata kelompok masyarakat itu menyatakan tidak pernah mendengar. Ini artinya apa?
hoax memang diproduksi, tapi tingkat penyebarannya itu tidak masif dan tidak pengaruh terhadap para pemilih begitu. Mungkin dari sisi distribusi hoax-nya tidak begitu maksimal, isu yang diambil untuk membuat hoax itu tidak begitu menarik, dan juga bisa jadi masyarakatnya memang sudah cerdas di dalam menerima informasi begitu. Nah, dua cara itu saya kira hal utama yang mesti dilakukan kita secara bersama-sama, dan mungkin literasi media ini harus disebarkan kepada seluruh komponen, bahkan kalau misalnya kalau perlu ya di tingkat sekolahan itu, baik di tingkat SD, SMP, atau SMA, ataupun kuliah, materi soal hoax ini harus ada. Kenapa? Karena faktanya sehari-hari mereka ini juga ikut menerima informasi atau menggunakan media. Kita lihat, anak-anak SD sekarang sudah menggunakan handphone, apalagi SMP, apalagi SMA. Dan mereka menggunakan handphone itu kan apalagi saat ini eranya adalah era pembelajaran daring kan. Anak-anak SD sudah memegang. Nah, pada saat yang sama menurut saya harus ada kurikulum literasi media yang itu bisa diberikan kepada siswa mulai dari SD itu harus sudah mulai diajarkan begitu. Dengan begitu sebanyak apapun hoax yang tersebar itu tidak akan mampu mempengaruhi orang karena dia sudah cerdas bermedia begitu. Pak Rofi. Ada tambahan Pak Rofi? Cukup. Cukup ya. Monggo Mbak Rinjani. Mungkin ini Mbak Rinjani, dulu saya pernah ikut pernah diajak FGD itu tentang pendidikan anti hoax ya. Itu kalau nggak salah bekerja sama dengan Fakta Bari juga, itu kayaknya cukup bagus mengenai pendidikan anti hoax di Finlandia. Itu mungkin nanti bisa diceritakan juga salah satunya. Mungkin itu yang bisa disampaikan nanti Mbak Rinjani, biar kita bisa berbagi ini dengan pemirsa Canding. Monggo silakan Mbak Rinjani. Ini panasnya itu hampir 36 sampai 40 derajat kalau musim panas. Musim Jadi panas ya? seperti Arab Saudi, ya. Ya. Ya, silakan. Iya, tadi seperti yang disampaikan Mas Yudi. Jadi kalau di Eropa itu sebenarnya Mas Rafi tadi kan menyebutkan regulasi ke platform media sosial. Sebenarnya yang dilakukan 2 tahun yang lalu oleh Eropa, beberapa negara Eropa sudah ya. Misalnya di sini itu cara penanganan hoax itu memang menjadi perdebatan yang panjang antara orang yang mengkhawatirkan hoax dapat merusak nilai-nilai demokrasi dengan orang-orang, dengan pihak-pihak yang justru melihat regulasi itu sebagai awal merusak demokrasi juga. Jadi sama-sama pedomannya sama. Mereka pijakannya sama, jangan sampai merusak demokrasi, hanya yang satu pihak melihat perlu ada regulasi yang mengatur, di sisi lain jangan ada regulasi, karena regulasi ini justru mematikan kebebasan berekspresi, berbicara, dan bahkan kebebasan pers. Tapi dari semua itu memang intinya di sini penanganan hoax itu dari hulu. Tidak ada misalnya regulasi ataupun aturan-aturan yang mengikat individu. Hulunya siapa? Hulu yang mereka tetapkan adalah media atau platform sosial media atau juga mesin pencari seperti Google. Jadi yang disasar itu perusahaan-perusahaan giant teknologi yang dianggap justru punya potensi sangat besar untuk menyebarkan isu-isu yang tidak benar semacam tadi, misinformasi, disinformasi. Jadi kuncinya sebenarnya pada regulasi yang mengatur mereka, bukan regulasi yang mengatur perorangan.
Karena di sini misalnya di banyak negara Eropa itu punya aturan yang menjamin kebebasan berbicara. Berbicara ngomong sampai omongan kasar, omongan jelek, bahkan sampai berkata bohong pun dilindungi oleh undang-undang. Kecuali hate speech. Hate speech mungkin beda. Tapi selama itu fake news, selama itu hoax, masih bisa dijamin kebebasannya untuk mengatakan itu. Hanya bagaimana supaya hoax itu tidak merajalela. Langkah pertama misalnya dari hulu itu beberapa negara melakukan seperti di Eropa itu ada Jerman, Prancis, dan Austria yang saat ini punya kebijakan yang sama seperti Jerman. Tadi Mas Yudi sempat menyinggung sedikit misalnya tentang regulasi NetzDG ya, yang bisa menghukum platform media sosial dengan denda sampai 50 juta euro kalau mereka tidak menghapus konten-konten yang ofensif, misalnya pesan-pesan yang berisi fitnah, radikalisasi, kemudian hate speech, atau hoax yang meresahkan. Kalau hoax yang masih dianggap wajar, mungkin tidak. Karena di sini perdebatan tentang kriteria dan definisi hoax seperti apa itu panjang sekali, Mas Yudi, Pak Rofi, Mas Safi'i. Jadi misalnya di Uni Eropa sendiri, di Parlemen Uni Eropa sendiri itu pro kontranya panjang sekali. Ada yang mengatakan hoax itu pendekatannya harus pendekatan yang lembut, pendekatan khusus, tidak bisa dengan pendekatan seperti hate speech dengan aturan yang tegas, karena khawatir akan menimbulkan sensor misalnya. Jadi aturannya lebih ke perdata dibandingkan ke pidana sampai memasukkan orang dalam penjara. Kalau di Eropa sangat tidak mungkin dilakukan karena regulasi yang mengatur kebebasan pers tadi, kebebasan berekspresi dan berbicara masih cukup kuat. Dan mereka punya pengalaman panjang sensorship di masa lalu. Pergulatan untuk sampai pada kebebasan, menjamin kebebasan berekspresi dan berbicara ini kan sudah panjang sekali. Pendekatan lainnya dengan ini Mas Yudi, dengan penerapan kode etik digital, memang agak lama ya kalau diterapkan di negara yang literasinya mungkin belum setinggi Eropa. Kalau di sini mungkin startnya sudah lebih dulu dibandingkan negara-negara lain seperti di negara-negara Asia dan Afrika, karena di sini start masyarakatnya sudah well informed, kemudian tingkat literasi membacanya juga sudah cukup tinggi. Jadi akan jauh lebih mudah misalnya perusahaan negara itu juga berkolaborasi dengan masyarakat, lembaga civil societies dan perguruan tinggi untuk melakukan media literasi dan pelatihan critical thinking. Jadi pendekatannya memang berbeda. Tapi ada kesepakatan di sana bahwa Uni Eropa itu tidak akan menerapkan aturan seperti yang dilakukan oleh Jerman karena kekhawatiran bahwa itu juga akan menimbulkan sensorship yang terlalu berlebihan. Kekhawatirannya kalau pidana perdata sampai 50 juta euro itu diterapkan di hampir semua negara, kekhawatirannya platform-platform media sosial ini justru akan ketakutan kemudian menghapus seluruh konten yang mereka anggap konten yang hoax. Justru ini akan merugikan publik karena informasi yang sesungguhnya sebenarnya tidak hoax akhirnya ikut dihapus oleh mereka karena ketentuannya kan tidak jelas. Karena itu yang harus diperjelas di sini yang sekarang masih jadi perdebatan itu adalah definisinya seperti apa. Tetapi regulasinya seperti apa untuk mengatur itu? Uni Eropa saat ini sedang menggodok namanya Digital Service Act atau DSA yang akan mengikat semua platform termasuk media, termasuk penyedia konten dengan aturan-aturan seperti transparansi misalnya. Misalnya transparansi pemasang iklan politik,
Kalau tidak dipatuhi nanti konsekuensinya seperti apa, sanksi yang akan diterapkan misalnya seperti apa. Apakah akan misalnya perusahaan itu akan diaudit ulang oleh pemerintah, misalnya izinnya akan dipertimbangkan lagi atau semacam apa. Jadi lebih ke transparansi pemasang iklan, misalnya iklan-iklan politik itu harus dijelaskan. Siapa yang masang iklan, siapa orangnya, siapa perusahaannya. Jadi masyarakat akan tahu, oh ternyata konten yang seperti ini ternyata hanya iklan partai politik daripada fakta dari media mainstream misalnya. Kemudian transparansi algoritma. Dengan sepanjang ini kan tidak ada transparansi algoritma. Kenapa berita-berita itu muncul? Misalnya ketika saya mengklik berita tentang isu A, kemudian seluruh berita tentang isu A itu muncul dan tidak ada kriteria yang jelas. Itu dari kontennya dibuat oleh siapa, dari website yang mana, apakah medianya jelas dan sebagainya. Yang penting semua konten yang terkait dengan isu yang saya search, saya cari di mesin pencari tadi keluar semua. Dan perlu juga transparansi algoritma supaya perusahaan-perusahaan ini memiliki tanggung jawab terhadap kasus yang sudah semakin mengkhawatirkan. Jadi desainnya harus dirubah. Misalnya kalau di Eropa itu Uni Eropa mendorong perguruan-perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga riset untuk mengaudit desain algoritmanya Facebook misalnya, Google dan sebagainya. Dan desain algoritma itu harus transparan, harus dirubah supaya tidak menimbulkan, misalnya kalau di Facebook ada namanya filter bubble. Jadi saya hanya bisa menonton konten atau bisa melihat postingan-postingan kawan atau postingan siapapun yang hanya berhubungan dengan cara pandang saya misalnya. Karena saya kebetulan memberikan like postingannya Mas Yudi dan Pak Rofi dan Mas Syafi'i, akhirnya yang muncul hanya yang ini terkait dengan itu. Nah, itu yang menimbulkan pandangannya terbelah. Jadi saya tidak punya kekayaan pandang yang lain, padahal informasi itu harusnya beragam. Kemudian soal kode etik dan konsekuensi dari pelanggaran etika digital seperti apa misalnya bentuknya. Tadi sudah saya jelaskan misalnya. Tapi memang yang jelas di banyak negara Eropa, kalaupun ada aturan yang berlaku di level negara, aturannya maksimal adalah perdata dengan denda sebesar-besarnya. Tapi memang ada beberapa negara seperti negara Eropa Timur yang baru bergabung dengan Uni Eropa, misalnya seperti negara-negara di Serbia, di Bulgaria misalnya, atau Rumania. Memang ada beberapa aturan yang menerapkan juga aturan pidana, meskipun juga menimbulkan kritik yang panjang karena kekhawatiran akan mengkriminalisasi orang yang sebenarnya mungkin tidak menyebarkan hoax, karena definisi hoax ini kan kalau tidak dijelaskan sangat rinci akhirnya jadi panjang, Mas, jadi bias. Terus kira-kira kalau selain pendekatan media literasi dan critical thinking tadi untuk publik dilakukan seperti apa? Misalnya Uni Eropa mendorong kolaborasi platform media sosial, mesin pencari, media, lembaga-lembaga civil society untuk melakukan secara aktif fact checking. Kalau di Indonesia sebenarnya sudah ada itu namanya yang diinisiasi juga oleh AJI dan Mavindo. Ya, Mavindo itu beberapa media terlibat dalam kolaborasi untuk melakukan cek fakta. Setiap kali ada kampanye, kemudian mereka berkumpul mengecek satu persatu klaim politisi. Sama juga di sini sebenarnya. Dan itu di Eropa, hampir di seluruh dunia ya, saya kira karena proyeknya mirip-mirip semua. Saya kebetulan di Eropa bergabung dengan Crosscheck Europe. Crosscheck Europe ini isinya perguruan tinggi, kemudian ada lembaga yang khusus melakukan cek fakta dari masyarakat, juga dari media yang melakukan cek fakta.
mereka berkolaborasi untuk mengecek klaim-klaim selama kebetulan lebih banyak konsentrasi ke pemilu Eropa, karena yang paling banyak menyita perhatian dan juga muncul hoax dan troll justru pada kampanye Eropa daripada kampanye di level negara. Jadi semacam itu Pak Yudi. Mungkin nanti sambil jalan bisa cerita juga tentang Finlandia misalnya apa yang kita lakukan di Fakta Bari. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Mbak Renjani. Ini sebenarnya cukup menarik. Cuma di sini sudah maghrib, Pak. Di sini sudah maghrib, nggak terasa ini waktunya cepat sekali. Nah, dan mohon maaf ini saya berpindah tempat karena agak trouble tadi, Pak. Jadi berpindah tempat. Ternyata komputer yang tadi agak trouble. Cukup menarik sebenarnya, cuma karena memang keterbatasan waktu. Jadi memang saya sebenarnya mau nanya itu satu hal yang Finlandia itu. Karena Finlandia ini cukup menarik dan ini belum ada di tempat kita. Atau mungkin bisa ditambahkan sedikit itu Mbak Renjani mengenai apa pendidikan literasi anti hoax-nya itu sebelum kita tutup. Mbak Renjani. Iya, ya Mas Yudi. Kalau di Finlandia kebetulan memang jadi salah satu acuan di seluruh dunia ya Mas. Yeah. 2 tahun atau 2 tahun yang lalu New York Times juga sempat menulis kalau yang dilakukan di Finlandia ini menjadi percontohan di hampir semua negara, terutama di Eropa. Jadi kalau di Finlandia itu melibatkan 3 pilar, kampus, sekolah-sekolah, dan civil society itu lembaga-lembaga riset, sama media plus NGO. Kalau Fakta Bari itu kan gabungan antara media dan NGO. Jadi karakternya memang karakter NGO untuk melakukan klaim tidak hanya pada politisi tapi juga klaim yang dilakukan oleh media-media mainstream. Jadi semacam watchdog-nya media juga. Yang dilakukan di level publik adalah kita mengidentifikasi siapa sih yang kelompok rentan yang sering mendapat terpakan hoax misalnya. Dari mapping berdasarkan riset-riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi, ada identifikasi ternyata kelompok yang paling rentan ini ABG dan orang tua di atas 70 tahun, 65 ke atas lah, orang-orang lanjut usia. Alasannya kalau ABG ini kan ada pergeseran di seluruh dunia. Pergeserannya kalau anak-anak ABG ini platform untuk mencari informasi sudah bukan lagi media mainstream seperti koran, radio, TV. Mereka sudah mencari informasi lebih banyak dari platform, dari sosial media. Nah, ini yang akhirnya dikhawatirkan terpaan terbanyak itu justru ke ABG. Karena mereka informasi itu tidak tahu datangnya dari mana. Dan mereka bisa, karena bahasa juga, mereka bisa berbahasa Inggris, jadi akses untuk menjelajah informasi itu jauh lebih banyak. Misalnya mereka mendapatkan informasi dari Amerika, dari negara-negara lain, dibandingkan dari apa yang ada di Finlandia sendiri. Dan orang Finlandia yakin bahwa media mainstream di Finlandia masih bertanggung jawab. Jadi, kalaupun mereka hanya mengkonsumsi informasi dari media mainstream maupun alternatif di Finlandia, kemungkinan besar tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika informasi itu bisa diakses dari atau kemanapun di seluruh dunia. Kemudian orang tua, karena orang tua ini kan mulai mengenal internet, jadi mereka masih tidak bisa membedakan bahwa informasi yang tersebar kebanyakan hoax-hoax yang mereka konsumsi ini hoax yang berkaitan dengan ini, Mas Yudi, kesehatan misalnya. Misalnya, ya obat ini dari bunga ini bisa menyehatkan atau bisa menghilangkan apa misalnya. Itu lebih banyak daripada hoax-hoax politik. Nah, literasi yang dilakukan kalau di sini ini kan 3 literasi ya, news literasi. Mereka melakukan literasi itu dalam 3 tahap dan dilakukan sejak dini, sejak SD kelas 3. Misal sejak SD malah sejak kelas 1 SD ya, misalnya tentang
digital literasi. Umur berapa mereka boleh menggunakan internet misalnya. Dan internet itu karakternya seperti apa, sosial media karakternya seperti apa. Kemudian mereka juga mendapatkan news literasi. News literasi misalnya berita itu dari mana asalnya, kemudian mengapa ada agenda setting, mengapa media itu memfokuskan pada isu tertentu. Kenapa misalnya kejadian yang sebenarnya tidak terjadi di masyarakat terlalu umum, kenapa bisa satu peristiwa menjadi seolah-olah peristiwa yang menakutkan dan mungkin dianggap sebagai peristiwa yang lazim, padahal mungkin hanya 1-2 peristiwa, katakan seperti itu. Kemudian ada yang terakhir ini yang kita lakukan dengan Fakta Bari, dan juga beberapa, kebetulan Fakta Bari ini satu-satunya lembaga cek fakta di Finlandia, tapi bekerja sama dengan banyak perguruan tinggi dan lembaga civil society yang lain. Kita melakukan cek fakta literasi. Cek fakta literasi ini mengajari anak-anak, misalnya hal yang paling yang sebenarnya juga lazim sih dilakukan oleh negara-negara lain. Misalnya pendidikan politik itu dilakukan sejak kecil. Jadi kalau di Finlandia misalnya sudah azan ya Pak Wis? Ya. Apa lanjut aja ini. Iya, iya kalau di Finlandia misalnya mereka punya simulasi pemilu, mengundang kampanye dengan mengundang politisi yang maju sebagai kandidat misalnya, dan mengajari anak-anak pada saat yang bersamaan untuk melakukan cek fakta, tentu saja tanpa diketahui oleh si kandidat. Jadi anak-anak sudah dipersiapkan bagaimana caranya menggunakan tool, bagaimana caranya mengecek mengecek fakta, bagaimana cara untuk tahu bahwa ini klaim, ini bukan, ini informasi, ini fakta, ini bukan. Nah, anak-anak murid-murid melakukan itu, cek fakta secara langsung. Sehingga hasilnya anak-anak akan tahu, oh ternyata kandidat yang barusan datang di sekolah kami ini melakukan banyak klaim, yang klaimnya itu sebenarnya 100% benar atau salah, atau mungkin hanya dibuat-buat, atau klaim yang sebenarnya hanya untuk misalnya membangkitkan emosional pemilih, misalnya semacam itu dikenalkan sejak kecil sampai dengan SMA. Jadi semacam itu Mas Yudi. Ya. Terima kasih Mbak Renjani. Rofi, ini karena waktu yang sudah malam di sini sudah kedengaran suara azan, ini mungkin kalau di Belgia nggak dengar ya, ada azan nggak ada azan. Mungkin sudah dengaran suara azan, nggak terasa waktu sudah cukup, ini gelap di sini, sudah gelap. Cukup menarik sekali ya perbincangan kita sore ini, apa yang disampaikan oleh Pak Rofi dan Mbak Renjani mengenai kondisi di Eropa. Di Eropa memang ini sudah sangat komprehensif ya. Kita lihat bagaimana mereka mengantisipasi hoax itu, ternyata di Eropa justru lebih mengedepankan penanganan di hulu. Jadi sebenarnya sudah sampai usulannya Pak Rofi itu sama. Jadi media sosial itu juga harus, platform media sosial itu juga harus bertanggung jawab terhadap hoax-hoax yang muncul. Jadi mungkin yang membedakan di sini adalah ketika itu ternyata dibebankan ke individu-individu, platform media sosialnya malah justru lepas. Padahal ini kan kita memelihara hoax ini terus-menerus kalau seperti itu. Tadi sudah disampaikan Pak Rofi juga, sulit ya, artinya kita hanya bisa meminimalisir mengenai hoax itu. Dan di Finlandia ini cukup bagus ya adanya digital literasi dan cek fakta literasi, simulasi pemilu yang digelar di sekolahan-sekolahan dengan kandidat-kandidat yang asli, yang mungkin ini agak susah juga kita terapkan karena kita boleh kampanye di sekolahan Pak ya. Jadi kalau kandidat kita datangkan kampanye itu otomatis pasti disemprit sama Bawaslu. Tapi kalau ini sebagian dari pendidikan politik untuk melakukan cek fakta, mungkin ada kebijakan yang bisa dirubah dan mungkin justru hal ini bisa difasilitasi mungkin oleh penyelenggara pemilu
kaitannya sama pendidikan politik dan untuk meminimalisir hoax. Dan sebenarnya dengan tujuan bagus ini akan lebih bagus bisa dikembangkan ke arah sana. Terima kasih Pak Rofi, terima kasih Mbak Renjani yang sudah meluangkan waktunya bergabung dengan kita. Ya, jangan kapok lah, nanti mungkin suatu waktu juga akan diundang ini sama Bawaslu Provinsi mungkin akan mengundang gitu kan, karena saya yakin Mbak Rinjani cukup kompeten untuk menjelaskan ini. Medianya juga merupakan media yang mengkampanyekan tentang internet sehat ya, Nusdo itu kalau nggak salah. Jadi sudah cukup sangat berkompeten untuk menyampaikan tentang hoax dan pemilu. Untuk selanjutnya waktu dan saya kembalikan kepada host. Silakan Mas Syafi'i. Baik, terima kasih kepada Pak Rofi, saya sampaikan, Bu Rinjeni, juga Pak Wahyudi. Tadi sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Rofi, baik oleh Pak Rofi maupun Ibu Rinjeni. Namun sebelum kita akhiri ya, karena memang waktunya yang membatasi kita, saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Rofi maupun Bu Rinjani untuk memberikan pesan kepada masyarakat. Singkat saja Pak, pesan terkait dengan tema kita pada hari ini agar masyarakat cerdas dalam menyaring berita hoax yang sering tersebar di masyarakat, terutama untuk menghadapi nanti pemilu 2024. Pak Rofi, monggo. Ya, dari pemaparan Pak Rinjani tadi kita menjadi tahu banyak hal masih menjadi PR kita secara bersama-sama, baik di tingkatan regulasi soal media sosial dan internet, maupun regulasi soal pemilu, maupun mengkampanyekan literasi media. Tapi yang pasti saya pesan kepada masyarakat agar kita selalu mengecek fakta, tidak sepenuhnya percaya pada informasi yang beredar, terutama yang ada di media sosial. Maka kita harus cerdas bermedia. Baik, singkat, padat, dan jelas. Bu Rinjani, pesan singkatnya Bu untuk masyarakat. Sebenarnya saya ingin menggarisbawahi dua hal saja, Mas Syafi'i. Reading literasi sama critical thinking, kalau bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Itu, critical thinking sama literasi cek fakta, juga literasi media itu dilakukan di sekolah-sekolah sejak dini. Jadi memang hasilnya tidak akan sekarang, tapi di masa depan jangka panjang itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan misalnya yang sudah disebutkan Pak Yudi tadi, untuk mentarget mempidanakan misalnya individual-individual, karena kalau penanganannya tidak dari hulu akan lebih sulit. Dari saya cukup itu saja. Terima kasih. Baik, Bu Rinjani, terima kasih, dan mudah-mudahan masyarakat bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Pak Rofi maupun Bu Rinjani, dan nantinya agar lebih waspada terkait dengan isu hoax yang beredar di masyarakat, terutama untuk menghadapi pemilu 2024 nanti. Mungkin yang terakhir dari Pak Wahyudi mau memberikan closing statement-nya. Cukup. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Rofi, Bu Rinjani, dan Pak Wahyudi yang telah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung dengan kita semua. Terima kasih Pak, Bu. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir acara ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh narasumber pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita hadapi pemilu 2024 nanti dengan senang hati dan lebih cerdas untuk menghadapi isu-isu hoax yang ada di masyarakat. Baik, saya selaku host pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto. Ya.